Menjadi pribadi penyabar. Saudaraku, dalam bioritme kehidupan manusia senantiasa mengalami suka dan duka. Padahal semestinya suka dan duka bukanlah dua hal yang berbeda, apalagi saling meniada. Keduanya bergandengan mesra, sebab karena dukalah suka menjadi begitu terasa dan karena sukalah duka jadi penuh makna. Hidup tak pernah lepas dari cobaan, penuh dengan lika-liku permasalahan. Karenanya seorang mukmin dituntut untuk menjadi pribadi yang penyabar. Sikap itu lahir dari pancaran kesalehan, buah dari kekuatan iman. Ibarat sebuah pohon yang subur, ia akan membagikan kelezatan buahnya kepada orang yang memetiknya. Begitu pula halnya dengan seorang mukmin. Akhlaknya mulia, tutur katanya santun, bijak, penampilannya sederhana dan segala tugasnya ia selesaikan sebaik-baiknya, hanya kepada Rabb-nya ia berharap semata. Mereka itulah yang layak merasakan indahnya surga, karena tidaklah jannah itu disiapkan, melainkan untuk mereka yang baik budi pekertinya. Malaikat pun menyapanya di gerbang keabadian. Kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah. Maka masukilah surga ini, sedang kalian kekal di dalamnya. Quran Surah Az-Zumar, 73. Saudaraku, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla tidaklah mudah, dan sabar adalah satu kuncinya. Sedangkan ridha merupakan implementasi dari sebuah kesabaran. Sabar dengan cobaan yang menimpa serta ridha atas segala yang telah ditetapkannya. Ia gembira, karena yakin dengan sepenuh hati bahwa janji Allah Azza wa Jalla itu pasti, dan limpahan pahala telah menanti dirinya. Dr. Ahmad Farid dalam bukunya berjudul Mawaqif Imaniyah, memberikan poin-poin dasar yang mendorong seseorang untuk memiliki sifat sabar, di antaranya adalah dengan menghayati firman Allah Azza wa Jalla dan hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang bersabar. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Imran, 146. Saudaraku, mempelajari sikap seorang mukmin dalam menghadapi cobaan, dan ridha atas segala ketentuan yang Allah Azza wa Jalla gariskan, seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dirinya datang ke Makkah dalam keadaan buta, banyak orang mendatanginya untuk minta didoakan, karena saat termasuk dari hamba Allah Azza wa Jalla yang senantiasa diijabah doanya. Suatu ketika, seorang anak kecil bernama Abdullah bin As-Saib menghampirinya, ia lalu meminta, Paman, dengan perantaramu doa orang lain senantiasa diijabah, cobalah berdoa untuk dirimu, agar cacat mata yang engkau derita disembuhkan oleh Allah. Saat hanya tersenyum dan menjawab, wahai anak kecil, Allah telah membuat ketentuan ini padaku, namun aku memiliki suatu yang sangat berharga, lebih dari sekedar penglihatan. Cinta ilahi, itulah buah dari kesabaran. Tidaklah untaian doa itu diijabah kecuali setelah ada kesungguhan di dalamnya, mendekat takarub, dan cinta tahabub kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan yang disunahkan hingga aku mencintainya. Maka jika aku mencintainya, akulah yang menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, dan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, dan tangannya yang dia julurkan, dan kakinya yang dia langkahkan. Maka, jika ia meminta kepadaku, sungguh aku akan beri. Dan jika ia minta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada kehidupan yang tidak diwarnai oleh kesedihan. Diundang maupun tidak, ia akan senantiasa datang. Dalam banyak kejadian, baik melalui bencana, ditinggal oleh orang terkasih, kegagalan dan sebagainya. Bahkan terbukti, semakin ia dibenci dan ditakuti, semakin ia senang dan rajin berkunjung ke diri kita. Maka sengsaralah hidup mereka yang membenci kesedihan. Saudaraku, tanpa kesedihan, jiwa yang manapun tidak akan memiliki daya tampung yang besar terhadap kebahagiaan. Jadi kesedihan dan kebahagiaan adalah dua saudara kembar yang melakukan kegiatannya secara bergantian. Keserakahan, atau sebaliknya kehusukan doa manusia manapun, tidak akan bisa membuat dua saudara kembar ini berpisah. Ia seperti dua sayap dari seekor burung. Dibuangnya salah satu sayap, adalah awal dari celakanya burung kehidupan. Saudaraku, dalam pengandaian yang lain, coba perhatikan lambang-lambang tawa dan bahagia. Piala kemenangan sebagai contoh. Bukankah ia melalui proses pembakaran dan pembentukan yang amat menyakitkan? Seruling penghibur telinga sebagai contoh lain. Bukankah ia dibuat dari bambu yang rela dirinya dipotong-potong dan dilubangi?
Anak yang berhasil menjadi kebanggaan orang tua. Bukankah ia telah mengkonsumsi energi kekhawatiran dan kesabaran yang demikian lama dan melelahkan? Dari semua contoh ini, tawa ternyata semuanya dibangun di atas pundi-pundi air mata kesedihan. Inilah sebuah kualitas pribadi yang dimiliki oleh teramat sedikit orang. Untuk menerima kebahagiaan, kita tidak memerlukan terlalu banyak kedewasaan. Akan tetapi, untuk berpelukan mesra dengan kesedihan, diperlukan kearifan dan kedewasaan yang mengagumkan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa memeluk suka dan duka dengan kadar yang sama mesranya, sehingga dalam hidup kita tidak ada lagi siklus suka dan duka, yang ada hanyalah senantiasa syukur dan sabar tiada taraf untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam.